Pernah nggak kamu dengar orang bilang begini, iPhone itu mahal, tapi speknya biasa aja? Atau mungkin, kamu sendiri pernah mikir hal yang sama. Lihat harga iPhone, bandingin dengan HP lain. Lalu muncul satu kesimpulan sederhana, kemahalan. Dan jujur aja, kesimpulan itu kelihatannya masuk akal. RAM-nya nggak besar, baterainya kelihatan kecil. Fitur-fitur tertentu malah sering kalah cepat dibanding HP lain. Tapi anehnya, setiap tahun iPhone tetap laku keras. Model lama masih dicari. Orang-orang tetap beli. Dan banyak yang balik lagi ke iPhone, walaupun sebelumnya sempat pindah. Di titik itu, pertanyaannya jadi lebih menarik. Kalau iPhone memang overpriced, kenapa masih banyak yang rela beli? Nah, di video ini, kita nggak mau debat fanboy. Nggak mau bilang iPhone paling bagus. Dan juga nggak mau bilang orang yang beli iPhone itu salah. Kita cuma mau satu hal. iPhone overpriced itu mitos atau fakta? Kalau orang bilang iPhone itu overpriced, biasanya maksudnya satu dari tiga hal. Pertama, harga iPhone tinggi kalau dibandingkan spek di kertas. Kedua, dengan uang yang sama, kita bisa dapat HP lain dengan fitur lebih banyak. Dan ketiga, Apple dianggap cuma jual nama. Dan dari sudut pandang konsumen pada umumnya, itu bukan pemikiran yang bodoh. Itu justru cara berpikir yang paling umum. Karena selama ini, kita diajarkan menilai HP dari angka. RAM berapa? Baterai berapa miliampere jam? Kamera berapa megapiksel? Refresh rate berapa hertz? Semakin besar angkanya, dianggap semakin bagus. Dan kalau pakai standar itu, iPhone memang sering kelihatan kalah. RAM iPhone terlihat kecil. Baterainya di atas kertas gak impresif. Chargingnya juga bukan yang paling cepat. Sementara di harga yang sama, HP lain bisa kasih angka yang jauh lebih besar. Jadi wajar kalau banyak orang sampai pada kesimpulan, ini HP kemahalan. Sampai di sini gak ada yang salah. Masalahnya, kadang kita terlalu cepat menyimpulkan. Kita bandingin iPhone dengan HP lain, seakan-akan semuanya dibuat dengan tujuan yang sama. Padahal, cara Apple bikin produknya memang beda dari yang lain. Yang sering dilewatkan orang ketika membahas iPhone adalah satu hal penting. Apple tidak menjual spek. Apple menjual sistem yang dikontrol penuh. Apple itu bukan cuma bikin HP, mereka bikin chip sendiri. Mereka bikin sistem operasi sendiri. Mereka ngatur standar aplikasi. Mereka bahkan ngatur batasan apa yang boleh dan tidak boleh. Artinya, iPhone tidak perlu menyesuaikan diri dengan ratusan variasi perangkat. Semuanya dibuat untuk satu ekosistem yang sangat spesifik. Bandingkan dengan dunia Android. Android harus jalan di ratusan merek, ribuan model, dengan kombinasi hardware yang beda-beda. Di situ, RAM besar jadi masuk akal, karena sistemnya harus fleksibel. Sementara iPhone dibuat untuk satu skenario yang sangat sempit dan terkontrol. Makanya, RAM kecil di iPhone tidak bisa langsung dibandingkan dengan RAM kecil di HP lain. Bukan karena iPhone ajaib, tapi karena cara mainnya berbeda. Contoh paling gampang. Pernah lihat iPhone lama yang masih terasa lancar, padahal usianya sudah beberapa tahun? Itu bukan karena speknya hebat, tapi karena sejak awal, Apple merancang iPhone untuk bekerja di lingkungan yang sangat terbatas dan rapi. Aplikasi dibuat mengikuti standar Apple. Developer dipaksa patuh. Kalau enggak, aplikasinya bisa ditolak. Dari sisi pengguna, ini memang terasa membatasi. Tapi dari sisi stabilitas, ini justru menguntungkan. Karena aplikasi yang masuk ke iPhone rata-rata sudah disesuaikan dengan sistemnya. Dan ini membawa kita ke poin penting berikutnya. Apple hampir selalu memilih konsistensi jangka panjang, bukan sensasi awal. Banyak HP Android terasa sangat kencang di awal, speknya tinggi, fiturnya lengkap. Tapi setelah 1 atau 2 tahun, pengalamannya mulai menurun. Bukan karena HP-nya jelek, tapi karena sistemnya harus menyesuaikan dengan banyak hal. Sementara Apple, mereka jarang jadi yang pertama, jarang paling canggih, dan sering dibilang kelap. Tapi begitu fitur itu masuk iPhone, biasanya sudah versi yang paling stabil. Ini bukan soal lebih pintar,
Ini soal strategi produk. Sekarang kita masuk ke soal harga. Kenapa iPhone mahal? Jawaban paling jujurnya, karena Apple tidak berniat bersaing harga. Apple memposisikan iPhone sebagai produk jangka panjang. Bukan HP yang dipakai setahun lalu ganti. Itu kelihatan dari 3 hal. Update software iPhone biasanya panjang, jadi model lama tidak cepat terasa ketinggalan. Nilai jual bekasnya juga masih tinggi, karena masih banyak orang yang mau memakainya. Dan yang paling terasa, iPhone lama masih relevan untuk dipakai sehari-hari. Ini menunjukkan Apple memang mendesain iPhone sebagai produk jangka panjang. Kalau kita hitung dari sudut pandang ini, harga iPhone tidak lagi cuma soal beli HP hari ini, tapi soal berapa lama HP itu masih layak dipakai. Buat sebagian orang, ini justru terasa lebih murah dalam jangka panjang. Buat sebagian lain, tetap terasa mahal. Dan dua-duanya valid. Yang sering bikin diskusi iPhone jadi panas adalah kita sering mencampur 2 hal yang berbeda, harga dan nilai. Harga itu angka, nilai itu pengalaman. Dan Apple lebih fokus ke nilai yang mereka anggap penting, stabilitas, konsistensi, dan ekosistem, bukan ke angka spek. Makanya, kalau kamu tipe orang yang suka ekspor fitur, suka gonta-ganti HP, suka oprek atau cari performa maksimal dari uang yang dikeluarkan, besar kemungkinan iPhone bukan pilihan terbaik. Dan itu tidak membuatmu salah. Di sisi lain, kalau kamu tipe orang yang ingin HP yang dipakai aja beres, jarang mikir setting, dan ingin pengalaman yang konsisten dari tahun ke tahun, iPhone bisa terasa masuk akal walaupun harganya mahal. Dan di titik ini, kata overprice mulai jadi relatif. Karena overprice itu selalu tergantung standar penilaian yang kita pakai. Jadi, apakah iPhone itu overprice? Kalau kamu menilai HP dari spek tertinggi, fitur terbanyak, harga paling murah, maka jawabannya mungkin iya. Tapi kalau kamu menilai HP dari konsistensi, dukungan jangka panjang, pengalaman yang stabil, maka jawabannya bisa jadi nggak juga. Mitos bahwa iPhone itu overprice muncul bukan karena orang salah berpikir, tapi karena cara menilainya berbeda. Dan itu yang sering bikin debat teknologi nggak pernah selesai. Di Sinyal Lalar, kita nggak berusaha bikin kamu pindah pilihan. Dan juga nggak berusaha membenarkan satu kubu. Kita cuma mau satu hal, melihat teknologi dengan sudut pandang yang lebih lengkap. Kalau menurutmu iPhone tetap kemahalan, itu masuk akal. Kalau menurutmu iPhone sepadan dengan harganya, itu juga masuk akal. Yang tidak masuk akal adalah debat tanpa ngerti cara main masing-masing. Jadi sekarang giliran kamu. Menurut kamu, iPhone itu mahal yang gak masuk akal atau mahal tapi sepadan? Alasannya apa? Tulis di komentar.